Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Ari Kurniawan, staf jurusan Desain Produk Institut Teknologi 10 November Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen, di mana mata kuliah yang menjadi contoh adalah mata kuliah Car Styling. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan di Departemen Desain Produk Institut Teknologi 10 November Surabaya. Perkuliahan desain produk di ITS ini dalam hal ini adalah car styling, berisi tentang workshop forming development pada kendaraan yang dapat disebut dengan istilah car styling. Perkuliahan car styling memberikan dasar teori forming development yang dalam pelaksanaan workshop menekankan pada pengolahan bentuk eksterior kendaraan. Untuk literatur perkuliahan, Anda dapat baca pada database di link its.id literatur car styling. Ada beberapa literatur di sana, salah satunya adalah vehicle design. Itu adalah literatur utama kita karena berhubungan dengan car styling, berhubungan dengan proses dan metode development pada vehicle, khususnya pada mobil. Beberapa mata kuliah menghasilkan buku ajar yang saling berhubungan. Salah satu buku ajar yang sudah saya terbitkan adalah buku ajar sistem desain berjudul Big and Sick. Di sana terdapat beberapa metode, beberapa pengembangan bentuk, pencarian bentuk, dan design thinking yang bisa Anda adopsi dalam penerapan ataupun dalam pengembangan bentuk di car styling. Ada edge point, itu dasar, dan engineering termasuk dimensi yang berhubungan dengan kendaraan, ada teknik presentasi, ada desain buku desain mobil, terlebih lagi untuk desain metodenya ada Universal Design Method, Universal Principle Method, dan beberapa buku ajar terkait dengan car body design terdapat di link yang sudah saya cantumkan di slide. Link ini juga sudah tertera di MyTS Classroom, silahkan untuk Anda download dan untuk Anda jadikan referensi dalam perkuliahan ini. Adapun rencana pembelajaran ini perlu kami sampaikan karena berhubungan dengan pelaksanaan perkuliahan. Ini adalah mata kuliah car styling, kodenya DP 234527 dengan rumpun mata kuliah adalah perancangan produk. Dan ini adalah mata kuliah pilihan pada semester 5 dengan bobot teorinya 1 SKS dan prakteknya 2 SKS. Dalam arti kata bahwa ini adalah 3 SKS, 3 SKS akan Anda laksanakan di kelas, 3 SKS Anda eksplorasi di luar kelas, dan 3 SKS digunakan untuk tugas. Jadi jumlahnya 9 SKS dalam 1 minggu. Pengembangnya saya pribadi, Ari Kurniawan, dengan koordinator rumpun mata kuliah Bapak Ari Dwi Krisbianto dan ketua prodinya Pak Bambang Tristiono. Adapun CPL-nya bisa Anda baca di MyTS Classroom. CPL pertama mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. CPL 3-nya mampu mengelola pembelajaran diri sendiri. CPL 4 mampu memahami dan menerapkan pengetahuan tentang konsep teoritis perancangan produk. CPL ke-5 mampu memahami dan menerapkan pengetahuan. CPL ke-8 mampu dan terampil menggunakan sarana bantu proses desain yang meliputi peralatan manual atau digital sesuai dengan teknologi dan perkembangan zaman. Dan capaian pembelajaran mata kuliahnya ada 5. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mempresentasikan desain secara lisan, tulisan, dan multimedia. Capaian pembelajaran kedua, mahasiswa mengerti konsep teoritis pada produk desain. Capaian pembelajaran selanjutnya adalah mahasiswa mengerti proses eksplorasi kreatif dan berbagai metode pencarian bentuk pada kendaraan, mampu membaca tren dan gaya bentuk kendaraan sesuai dengan persona penggunanya, hingga mahasiswa menguasai kemampuan menyusun konsep desain khususnya pada car styling. Pustakanya sudah saya sebutkan di sebelumnya, di mana pustaka utamanya kita menggunakan Vehicle Design Aesthetic Principle in Transportation Design, karya dari Jordan Meadows. Dan beberapa pustaka literatur lain berhubungan dengan sistem desain dan desain transportasi sesuai dengan bahan ajar yang sudah
terbitkan internal di desain produk Institut Teknologi 10 November. Untuk minggu pertama, sesuai dengan apa yang saya sampaikan sekarang, ini berhubungan dengan wawasan, kemudian itu kuliah berupa bentuknya adalah kuliah, responsi, dan diskusi. Kemudian materinya berhubungan dengan car styling, pengantar car styling, dan mungkin di minggu pertama kita akan sisipkan juga terkait persiapan minggu kedua hubungannya dengan morphological forming. Di minggu kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan metode morfologi bentuk pada proses kreatif car styling. Ketepatan eksplorasi kreatif dengan sketsa menggunakan metode morfologi di kendaraan dengan bentuk workshop, kuliah dengan case method pada workshopnya. Dengan penugasan, Anda akan diminta untuk melakukan sketsa kendaraan dengan metode morfologi. Di minggu ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan metode biomimikry pada proses kreatif car styling, di mana metode dan pelaksanaan workshop seperti minggu kedua dengan penugasan sketsa kendaraan dengan metode biomimikry. Di minggu keempat, mahasiswa mampu mengimplementasikan metode persona dan image board pada proses kreatif car styling. Ini juga seperti minggu ketiga, Anda di tiap minggunya akan melakukan sketsa demi sketsa hingga minggu ke 8 dan 9 kita ada contoh studi kasus dengan kompleksitas metode. Minggu kelima mampu mengimplementasikan metode trend forecasting pada proses kreatif car styling. Minggu keenam mahasiswa mampu mengimplementasikan metode brand identity pada proses kreatif car styling. Minggu ketujuh, mahasiswa mampu mengimplementasikan metode brand identity dan melahirkan merek pada proses kreatif car styling. Minggu ke-11, mahasiswa mampu mengimplementasikan metode syntactic forming. Minggu ke-12 ini berhubungan dengan semantika pada proses kreatif car styling. Minggu ke-13 mengimplementasikan metode pendekatan bentuk aerodinamik dan diamond cutting. Minggu ke-14 dan ke-15 kita mencoba mengembangkan bentuk kendaraan dengan studi kasus yang sudah ditentukan dan memilih metode yang sudah dikuasai dengan batasan minor change ataupun major change. Kemudian kita lakukan evaluasi akhir semester dengan sistem pameran hasil konsep yang sudah Anda kerjakan di 15 minggu, Anda tampilkan semua dalam pameran kelas. Secara singkat, materi perkuliahan ini terdiri dari 16 minggu. Yang pertama adalah introduction yang hari ini saya sampaikan. Minggu kedua morphological forming, dan sistem perkuliahan ini untuk minggu kedua kita akan sampaikan persiapannya di minggu pertama. Begitu juga selanjutnya untuk biomimicry forming di minggu ketiga kita akan sampaikan materi atau tugasnya di minggu kedua dan kita bahas di minggu ketiga. Pembahasan di minggu 4 terkait dengan persona, minggu ke-5 terkait dengan trend forecasting, minggu ke-6 brand identity, minggu ke-7 juga brand identity research, minggu ke-8 transformation forming, minggu ke-9 iconic dan signature archetype study, minggu ke-10 syntactic forming study, minggu ke-11 semantic forming study, minggu ke-12 jigu, generating forming. Ini istilah dalam industri saja, mungkin kalau dicari di literasinya akan menggunakan istilah structure product dan eksplorasi kreatif. Untuk minggu ke-13 aerodynamic versus diamond cut, minggu ke-14 combination method, minggu ke-15 minor change, major change, dan minggu ke-16 Anda presentasikan desain project car styling. Semua yang berhubungan dengan rencana pembelajaran studi, capaian pembelajaran sudah tertera di MyTest Classroom. Silahkan Anda download, silahkan Anda pelajari, dan Anda persiapkan sebaik mungkin. Kita overview perkuliahan. Dari 16 minggu pertemuan di car styling, ada beberapa metode yang perlu kami sampaikan di awal.
perlu saya sampaikan di awal hingga nantinya Anda punya persiapan untuk dilakukan workshopnya di tiap minggu, dan kita akan melakukan detail workshopnya mulai minggu kedua. Yang pertama adalah morphological forming. Morphological forming ini adalah metode di car styling dengan mengidentifikasi identitas bentuk tertentu. Anda bisa terinspirasi dari hewan, Anda bisa terinspirasi dengan bentuk yang lain. Dalam istilah semantika, dalam istilah semiotika dan semantika, ini masuk ke kognit semantik, di mana bentukan-bentukan tadi, entah itu kontur, entah itu garis, entah itu bentuk, entah itu komposisi, entah itu repetisinya, ataupun yang berhubungan dengan siluetnya dan yang lainnya, mengarahkan pada identitas bentuk tertentu. Di car styling, Anda bisa terinspirasi dari bentuk-bentuk yang sudah ada. Salah satunya adalah bentuk hewan. Salah satu contohnya, ini adalah luaran-luaran pada kendaraan yang mengidentifikasi bentukan-bentukan yang ada di alam. Warna kuning, kita bisa melihat bahwa di sana kita terinspirasi dari bentuk singa, warna hijau dari bentuk krokodil, dan warna putih dari panda ataupun hippopotamus atau kuda nil gitu ya, di gambar sebelah kanan bawah. Selanjutnya kita akan belajar dan melakukan workshop terkait dengan biomimicry forming. Biomimicry forming ini Anda coba mencari inspirasi dari alam, mengamati lebih dalam, empathize lebih dalam terkait dengan sistem-sistem yang ada di alam. Contohnya misalnya, bentukan kendaraan yang warna putih di sebelah kiri itu terinspirasi dari hidrodinamiknya hiu. Anda tarik garisnya, Anda cari streamline-nya, Anda terapkan pada mobil. Ataupun melihat citah yang berlari dengan ukuran tertentu, dengan sistem tertentu, Anda terapkan pada sistem kendaraan. Ataupun ikan buntal yang di bawah akan dijadikan desain kendaraan tertentu. Itu masuk ke metode biomimicry forming. Kita akan lakukan ini di minggu ketiga. Selanjutnya kita akan belajar terkait dengan persona berhubungan dengan image board dan case sketch. Persona pada umumnya terdiri dari 4. Yang pertama primary persona, yang kedua secondary persona, yang ketiga adalah negative persona, yang keempat adalah bit part persona, di mana persona ini adalah konsumen imajiner yang Anda buat mewakili dari konsumen yang sebenarnya. Anda petakan seleranya dengan membuat personanya, membuat skenario-nya, termasuk membuat goals-nya. Ada template yang nanti kami sampaikan untuk Anda isi sesuai dengan calon user dari kendaraan Anda. Kemudian dari sana Anda akan mengidentifikasi konsumen luasnya untuk dijadikan satu konsumen imajiner yang menjadi konsumen utama Anda. Dan kita nantinya dari 4 persona itu kita akan fokus pada primary persona. Dari persona itu akan ada aspirational board dan inspirational board. Aspirational board itu adalah kendaraan-kendaraan ataupun bentukan-bentukan yang mewakili selera dari personanya yang mereka bisa capai. Sedangkan inspirational board mereka belum tentu bisa capai, tapi mereka memiliki selera seperti hasil survei Anda, hasil wawancara ataupun in-depth interview-nya. Contoh misalnya, personanya suka mobil ras, tapi sebenarnya dia menggunakan mobil ras, tapi sebenarnya dia pengen Wrangler. Yang sebenarnya dikonsumsi adalah sifatnya, entah ketangguhannya, entah gaya desainnya, entah tarikan garisnya, entah performa, spesifikasi, dan yang lainnya. Di aspirational board mereka menyesuaikan dengan daya belinya, di inspirational board mereka menyesuaikan dengan keinginannya. Dua hal ini coba nanti kita olah menjadi image board. Dari image board ini akan terlihat case sketch-nya, dan case sketch ini yang mendrive Anda untuk mensketsa kendaraan
yang Anda development. Lanjut ke minggu selanjutnya akan berhubungan dengan trend forecasting. Ini kita akan belajar juga terkait dengan image board, di mana trend forecasting pada umumnya dikeluarkan oleh Badan Research Trend Forecast. Beberapa yang lain menyebutkan bahwa trend forecasting ini adalah kita meriset tren. Beberapa industri besar, beberapa manufaktur besar, beberapa brand besar, cara melakukan trend forecastingnya tidak hanya menggunakan hasil dari Badan Research, tapi mereka melakukan pameran-pameran tiap tahun, melihat mobil konsep yang lain, memetakan tren, baik secara keseluruhan maupun secara parsial, entah lampunya saja, entah bumpernya saja, entah faskianya saja, entah velgnya saja. Makanya dalam divisi car styling di perusahaan besar pada umumnya beragam sekali. Ada yang satu stafnya, oh hari ini mendevelopment lampunya saja, ada yang mendevelopment bumpernya saja, ada yang mendevelopment bagian belakangnya saja. Development parsial itu pastinya akan diolah oleh tim untuk menjadi satu kesatuan bentuk kendaraan yang sesuai dengan brand identity-nya. Ada juga hasil badan riset yang mengelompokkan kategori-kategori tren. Oh, SUV trennya beberapa tahun lagi seperti ini. Oh, sedan trennya seperti ini. Oh, hatchback trennya seperti ini. Dari tren itu menjadikan inspirasi untuk development kendaraan. Itu kita akan coba workshopnya, kita akan baca trennya, kita akan development, salah satunya akan development secara parsial, kemudian itu dijadikan satu pada bentuk kendaraan. Lanjut di brand identity analysis, kita akan belajar terkait dengan brand identity, kendaraan-kendaraan dengan brand yang sudah kita pahami, di mana brand-brand tersebut mengeluarkan bahasa desain atau desain cues-nya. Kia mengeluarkan statement bahwa punya tagline Tiger Nose, Mazda Kodo, Soul of Motion, Honda Solid Wing Face, BMW Kidney Grill, atau Mitsubishi yang Dynamic Shield. Nah, beberapa brand-brand ini pada umumnya saat mengeluarkan konsep mereka menyertakan juga bahasa desainnya agar terdeliver dengan baik ke konsumennya. Kita akan coba pelajari dengan studi kasus. Tiap mahasiswa akan memilih brand tertentu, mengembangkan bentuk tapi dengan desain cues dari masing-masing studi kasus yang ada. Selanjutnya ada transformation forming di metode pencarian bentuk. Contoh, Honda Civic dari tahun ke tahun punya transformasi bentuk. Saat Anda punya kasus, memiliki kasus, saya harus mendevelopment Honda Civic tahun generasi selanjutnya misal. Anda harus melihat tuh generasi sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena eksistensi brand tersebut sudah terdeliver ke masyarakat. Masyarakat sudah punya stereotip. Masyarakat sudah punya yang mengena di hatinya. Identitas itu sebenarnya sebagai modal untuk development selanjutnya, sehingga masyarakat masih mengenali produk itu, tapi tentunya dengan inovasi dan kebaruan yang ada. Ini contoh-contohnya. Kita akan studi dengan transformasi bentuk di tiap generasi. Anda coba prediksikan di generasi selanjutnya bentukan dan desainnya seperti apa. Lanjut lagi ada iconic, signature, dan archetype study. Ini kita secara sederhana saja melihat identitas-identitas bentuk dari kendaraan di satu brand. Kemudian brand itu punya produk-produk yang iconic, kita identifikasi identitasnya, bentukannya, ciri visualnya, kemudian kita implementasikan ke kendaraan.
Lanjut ke sintaktik forming. Ini ada hubungannya dengan kuliah semiotik dan semantika produk, di mana sintaktik forming ini satu metode yang luar biasa hebatnya, karena bisa jadi produk yang Anda hasilkan Anda tidak terbayangkan sebelumnya. Anda akan mendevelopment produk dengan mengidentifikasi identitas strukturnya, mulai dari komponen, mengkreasikan konfigurasinya, kemudian contoh misalnya, ini ada contoh Anda bikin toaster terinspirasi dari pesawat siluman dan Teko, dan hasilnya itu C3, kita sintetis hasilnya C3. Ada beberapa proses di sana, mulai dari ngelihat formingnya, ngelihat detail visualnya, hingga trimming dari produknya, kemudian kita sintesis hasilnya C3. Sama, gambar di sebelah kanan juga sama. Bikin kitchen stove terinspirasi dari mobil dan jam tangan, hasilnya disintesis C3. Bagaimana untuk di mobil? Kita coba nanti di workshop saat sintaktik forming. Kemudian ada semantik forming. Semantik forming, semantik ini bagian dari semiotik, di mana tanda itu punya makna dan macam-macam fenomena yang ada di kendaraan. Yang paling kelihatan jelas adalah kita akan selalu merepresentasikan bahwa mobil itu adalah makhluk hidup yang memiliki wajah. Kita nanti coba contoh dengan studi kasus kendaraan tertentu, Anda analogikan dengan wajah manusia. Contoh tugas eksplorasi styling konsep di mata kuliah ini. Ini beberapa contohnya dengan contoh studi kasus Ki Apikanto tahun 2020. Coba Anda develop. Ini salah satu standar tugas yang nantinya Anda akan kerjakan di mata kuliah ini. Kita akan lakukan sketsa bersama di kelas, di mana tiap individu akan melakukan eksplorasi secara pribadi, gitu ya. Ini salah satu contohnya di Ki Apikanto 2020. Anda cobakan sketsa, raw sketsa di kelas saja, karena 3 SKS otomatis semua pekerjaan, semua kegiatan akan dilaksanakan dalam waktu 3 jam di studio. Anda lihat lagi desain DNA-nya, kemudian Anda rumuskan personanya, bikin mood board-nya, nyari form inspirasinya atau case sketch-nya, hingga diterapkan ke bentukan baru. Yang pastinya bentukan ini mengarah pada ideasi, bukan pada prototyping, karena kendaraan di car styling dalam proses prototyping pasti akan mengalami detail engineering design, akan banyak penyesuaian-penyesuaian, tapi setidaknya Anda mendeliver cues dari desainnya. Ini contoh, setidaknya Anda bikin seperti ini nanti, dan ini hasilnya. Jadi di setiap pertemuan Anda akan menghasilkan bentukan-bentukan seperti ini. Jika di total ada 16 minggu dengan 14 sekitar 12 hingga 14 metode, Anda akan memiliki portofolio dengan 12 metode tersebut. Ki Apikanto Electric Vehicle, salah satu konsep yang dihasilkan di mata kuliah car styling semester sebelumnya. Anda sampaikan juga fitur-fiturnya, kelebihannya, value-nya, dan yang lain. Untuk persiapan minggu depan, karena ini minggu pertama, minggu introduction, minggu pengenalan, di minggu depan Anda persiapkan yang berhubungan dengan morphing. Minggu kedua kita akan membicarakan morphing. Di minggu ini saya akan sampaikan dulu pengantarnya. Di minggu kedua kita akan lakukan workshopnya. Morfologi forming. Morfologi forming ini adalah metode pencarian bentuk yang terinspirasi dari ciri khas makhluk hidup, bagian tubuh, ataupun produk lain sebagai existing yang dianggap sesuai dengan konsep ataupun selera konsumen kendaraan.
Ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya. Dalam proses morfologi yang perlu diperhatikan adalah kepekaan seorang desainer dalam mengidentifikasi struktur visual, di mana struktur visual dalam hal surface, tekstur, dan komposisi masih terlihat walaupun tidak secara langsung. Proses car styling secara morfologi pada dasarnya berada pada proses inspirasi yang nantinya akan menyesuaikan dengan proses preliminary design hingga detail engineering design. Dalam proses desain kendaraan, proses morfologi akan kompromi terhadap engineering design, kompromi terhadap tren, dan selera konsumen yang akhirnya bisa jadi luaran dari styling kendaraan tidak menitik beratkan pada bentuk yang konkret, membawa ciri khas inspiring morfologi namun lebih kepada sifat-sifat dari inspirasinya. Gitu ya. Contoh lain. Nanti di minggu depan Anda coba sketsakan inspirasi Anda dari apa. Ini salah satu contohnya. Kita coba gambar dari awal. Dari burung hantu. Burung hantu juga macamnya banyak sekali. Ini salah satu contoh macam burung hantu. Anda gambar lagi kepalanya, Anda gambar bahwa di kepala burung hantu itu ada seperti topengnya. Burung hantu itu kepalanya bisa nengok hingga sekian derajat. Kalau dia tertidur bentukannya seperti apa. Kalau dia menyerang bentuknya seperti apa. Yang membedakan burung hantu dengan elang seperti apa. Anda sketsakan detail-detailnya. Anda lihat detail-detailnya. Anda lihat komposisi bentuknya, Anda lihat bentukan dasarnya, Anda lihat konturnya, Anda lihat posturnya, Anda lihat bentukan kalau misalnya disiluetkan yang mengedepankan value dari burung hantu itu. Silahkan minggu depan kita akan mulai dengan gambar ini dulu. Kemudian akan dilanjutkan dengan implementasi pada kendaraan. Ini contoh bahwa burung hantu tadi bisa menghasilkan kendaraan seperti ini. Bisa juga jika cukup waktu Anda kerjakan di rumah, masih ada 6 jam di rumah kan, karena 3 SKS ada 6 jam di rumah, Anda bisa mentransformasikan hasil sketsanya ke 3D visual. Itu tadi di sepeda motor. Kalau di mobil contohnya sama-sama BMW nih, luarannya seperti apa? Ini contohnya. Dari burung hantu jadi seperti ini. Di morfologi, di car styling, cara penerapannya juga beragam dari existingnya. Salah satu jurnal menyampaikan bahwa ini bisa diterapkan di beberapa bagian dari kendaraan. Ini hasil dari riset sebelumnya. Anda bisa terapkan contoh misalnya di pilar A. Anda juga tambahkan juga di lampunya. Anda tambahkan juga di garis penghubung antar rodanya. Silahkan nanti kita coba di tiap bagian-bagian ini kita identifikasi bentuk morfologinya. Coba kita terapkan di bagian ini. Saya yakin akan ada deliver dari konsep value inspirasinya. Oh, burung hantu itu tegap, berwibawa, misterius, mungkin akan terdeliver. Kalaupun belum kecapai, mungkin butuh eksplorasi lagi. Teman-teman mahasiswa mencoba mensketsakan kembali Daihatsu Ayla. Bentuk kelinci, oh kelinci itu lucu, cute, kecil, berbeda dengan marmut. Ada ekornya di bagian belakang, telinganya panjang seperti ini. Posturnya berbeda-beda. Anda gambar lagi, sketsakan ulang untuk merasakan lagi. Untuk merasakan lagi tarikan-tarikan garisnya. Hingga nanti didapatkan bentukan seperti ini. Bentukan sebelah kiri, ada gambar di sebelah kiri, dengan sebelah kanan. Di sebelah kiri teman-teman mahasiswa mencoba mencari bentukan yang kelinci banget. Tapi perlu diingat, garis itu ada kalanya bisa tercipta secara imajiner, nggak harus ada bentukan aslinya. Tapi pemahaman seseorang akan melihat ada sebuah tarikan garis di sana. Makanya
yang mengerjakan atau yang menggambar di sebelah kiri mencoba memperbaikinya di sebelah kanan. Di pertemuan berikutnya kita akan lakukan di kelas dengan pengantar morfologi lebih detail dan kita akan lakukan workshop sketsanya. Terima kasih, kita bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.